Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang rekonsiliasi fiskal. Pada buku 2 halaman 46-51. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama adalah saya sendiri, Indah Diulandari, yang kedua Putri Farhana Isabel, yang ketiga Sakila Putri Amanda, yang keempat Alisa Nirayat, yang kelima Muhammad Farhan. Sekian perkenalan kelompok kami. Mari kita lanjut saja ke presentasi kelompok 3. Simak terus sampai akhir ya. Terima kasih. Baiklah, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Indah Diulandari. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang penyusutan komersial dan fiskal pada tahun 2017 bagi PT Dwi Ananda. Sebelum kita membahas tentang penyusutan ini, alangkah baiknya teman-teman semua membuka buku 1 halaman 10, karena di sana sudah disediakan daftar aset tetap berwujud yang dipunyai oleh PT Dwi Ananda. Dan itu juga pedoman kita dalam membuat penyusutan ini. Setelah kita melihat jenis-jenis aset yang dipunyai oleh PT Dwi Ananda, lalu kita mengelompokkan aset-aset tersebut masuk ke kelompok mana. Saya akan membantu teman-teman mengelompokkan jenis-jenis aset tersebut. Baiklah, kelompok 1 yaitu membeli sepeda motor, peralatan kantor, komputer, dan printer. Kenapa mereka masuk kelompok 1? Karena di sini sudah ada ketetapan dari DJP sendiri dan Menteri Keuangan juga. Masuk ke poin nomor 1 yaitu semua jenis usaha. Di sini ada pelengkapan lainnya dan juga ada sepeda motor pada poin D, C, dan juga B. Karena itu dia masuk ke kelompok 1. Bisa teman-teman lihat di sini di poin C dan poin D. Selanjutnya, kelompok 2, peralatan pabrik 1, peralatan pabrik 2, mobil, dan mobil lagi. Kenapa mereka masuk kelompok 2? Karena juga ada ketetapannya sendiri. Di sini dia masuk ke kelompok semua jenis usaha pada poin 1. Di sini ada mobil, di poin B ada mobil, dan di poin A ada mebel dan peralatan. Karena itu dia masuk kelompok 2. Selanjutnya, kelompok 3, mesin-mesin. Kenapa mesin-mesin ini masuk ke kelompok 3? Karena PT Dwi Ananda sendiri adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang permesinan. Karena itu dia masuk ke kelompok 3. Mesin-mesinnya masuk ke kelompok 3. Kelompok 3, industri mesin. Selanjutnya, untuk kelompok 4, bangunan kantor dan bangunan pabrik. Kenapa mereka masuk ke kelompok 4? Karena mereka bangunan tetap yang dimiliki oleh PT Dwi Ananda. Setelah itu, setelah menentukan kelompok-kelompoknya, kita menentukan harga perolehan, kita menyalin harga perolehan yang ada di buku dan nilai residu yang ada di buku halaman 10, buku 1 halaman 10 tadi. Kita salin dulu angka-angkanya. Di sini angka-angkanya memang sudah bisa dilihat di buku 1 tadi. Jadi saya tidak perlu menjelaskan lagi. Dan untuk umur ekonomis komersial ini sudah ada di buku halaman 10 tadi. Bisa teman-teman lihat juga. Tetapi untuk umur ekonomis fiskal ini tidak disediakan oleh buku karena memang sudah ada ketetapan oleh DJP sendiri. Umur ekonomis bagi kebijakan fiskal itu sendiri, yaitu kelompok 1, ingat lagi kan yang sudah jenis-jenis aset yang sudah kita kelompokkan tadi. Untuk kelompok 1 dia 4 tahun, dan untuk kelompok 2 dia 8 tahun, dan untuk kelompok 3 dia 16 tahun, dan untuk kelompok 4 dia 60 tahun. Jadi tugas kita tinggal membuat umur ekonomis atau masa manfaat oleh kebijakan fiskal itu sendiri. Ini sudah saya buat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mencari penyusutan setahun komersial dan fiskal. Untuk mencari penyusutan setahun komersial, di sini sudah ada rumusnya, yaitu harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis komersial.
kita dapatkan angka 8 juta untuk mobil liar, dan untuk sepeda motor 10 juta, sama caranya dengan yang di atas tadi. Dan untuk peralatan kantor 20 juta, untuk komputer dan printer 4.600.000, untuk peralatan pabrik 1 6.393.750 rupiah, untuk peralatan pabrik 2 3.906.250 rupiah, untuk mobil truk 12.500.000 rupiah, untuk mobil sedan Daihatsu 8 juta rupiah, pasti dengan cara yang tadi. Untuk mobil sedan Toyota 13.537.500, dan untuk mobil sedan Honda 7.562.500 rupiah, untuk mesin-mesin 38 juta, untuk bangunan kantor 12.500.000, dan untuk bangunan pabrik 20.020.000 rupiah. Bisa dilihat jumlah total semuanya di sini. Untuk kebijakan fiskal sendiri, untuk penyusutan setahun fiskal, caranya berbeda dengan komersial, yaitu harga perolehan bagi umur ekonomis atau masa manfaat fiskal. Langsung saja kita bagi. Tidak seperti komersial tadi yang dikurangi nilai residu terlebih dahulu. Bisa dilihat angkanya ke bawah. Caranya sama sampai ke bawah. Sampai ke bawah. Untuk total, yaitu total dari mobil layer sampai bangunan pabrik. Untuk mencari selisih penyusutan sendiri, kita tinggal mengurangi penyusutan setahun komersial dikurangi penyusutan setahun fiskal. Didapatkan 1.500.000. Untuk sepeda motor minus karena kebijakan komersial lebih kecil dari kebijakan fiskal, sedangkan kita mengurangi kebijakan komersial dikurangi kebijakan fiskal. Seperti itu ke bawah. Dan ini hasil akhirnya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Ihsan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Terima kasih kepada Winda atas penjelasan tadi. Baiklah, saya akan menjelaskan halaman 46 tentang menghitung penyusutan fiskal tahun 2017. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan menghitung penyusutan komersial tahun 2017. Di sini bisa kita lihat tabel-tabelnya. Bisa juga dilihat di buku tabel-tabelnya. Untuk angka-angka ini dirapatkan pada penyusutan komersial fiskal. Untuk komersial ada di sini kembali lagi ke mobil liar 8 juta, untuk total penyusutannya 8 juta, untuk sepeda motor 10 juta, total penyusutannya 10 juta, sama dengan yang di penjelasan sebelumnya. Dan peralatan kantor 20 juta dan total penyusutan 20 juta, dan komputer dan printer 4.600.000, penyusutan pabrik pertama peralatan pabrik 6 juta 93.250, peralatan pabrik 2 3.96.250.000, mobil truk 12.500.000. Untuk total penyusutannya hanya tinggal memindahkannya ke kanan tabel penyusutan. Dan mobil sedan Daihatsu 8 juta, total penyusutannya 8 juta, mobil sedan Toyota dan Honda 13.537.500, dan 7.562.500. Dan untuk kelompok 3 ada mesin-mesin yaitu 38 juta. Untuk kelompok 4 ada bangunan kantor dan pabrik 12.500.000 dan 20.020.000 yang terletak di penyusutan pabrik. Untuk jumlahnya urutkan saja ke bawah karena sudah ada rumusnya di sini. Untuk penyusutan pabrik 80.520.000, untuk penyusutan kantor 84.200.000, dan untuk total penyusutannya dan untuk total penyusutannya 164.720.000. Total penyusutan komersial ini akan digunakan di tabel penyusutan fiskal 2017. Untuk mencari penyusutan fiskal 2017 sama dengan komersial.
sama dengan komersial. Karena angka-angka ini kita dapatkan pada komersial dan fiskal yang sudah dijelaskan Winta tadi. Ini angka-angkanya sama dan saya tidak perlu menjelaskannya lagi. Dan kita hanya perlu memindahkannya saja sesuai yang sudah disediakan oleh buku. Angka-angkanya pun sudah sama dan mobil liarnya 6.500.000, sepeda motor 15 juta, peralatan kantor 19.500.000, dan komputer dan printer 6.250.000, dan kelompok pabrik 1 4.875.000, peralatan pabrik 2 3.125.000, mobil 15.625.000, mobil sedan Daihatsu 11.250.000, mobil sedan Toyota 36 juta, mobil sedan Honda 25 juta. Dan kelompok 3 yaitu ada mesin-mesin 15.625.000. Kelompok 4 yaitu ada bangunan kantor 12 juta, bangunan pabrik 20 juta. Untuk total penyusutannya tinggal dipindahkan ke sebelah kanan. Total penyusutan fiskal sama dengan komersial tadi. Ini kita jumlahkan sama sampai ke samping. Kemudian total penyusutan komersial tadi kita dapatkan dari tabel tadi. Setelah itu untuk mencari selisih penyusutan total penjumlahan fiskal kita kurangi dengan komersial, dan di sini hasilnya minus karena penjelasan tadi, karena penyusutan fiskal lebih kecil dari komersial. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sakila. Baiklah, terima kasih kepada Ali Ihsan Hidayat yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan halaman 47 tentang menghitung nilai buku fiskal awal tahun 2017. Jenis aset non-bangunan kelompok 1. Yang pertama, mebel air, tahun perolehan Juli 2015. Harga perolehan 26 juta, fiskal 6.500.000, akumulasi penyusutan 9.750.000. Nilai buku fiskal awal tahun 2017 16.250.000. Yang kedua, sepeda motor tahun perolehan Januari 2016. Harga perolehan 60 juta, fiskal 15 juta, akumulasi penyusutan 15 juta. Nilai buku fiskal awal tahun 45 juta. Yang ketiga, peralatan kantor tahun perolehan Januari 2015. Harga perolehan 78 juta, fiskal 19.500.000, akumulasi penyusutan 39 juta, nilai buku fiskal 39 juta. Yang keempat, komputer dan printer tahun perolehan Januari 2016. Harga perolehan 25 juta, fiskal 6.240.000, akumulasi penyusutan 6.240.000, nilai buku fiskal awal tahun 2017 18.760.000. Kelompok 2. Yang pertama, peralatan pabrik 1. Tahun perolehan Juli 2013. Harga perolehan 39 juta, fiskal 4.875.000, akumulasi penyusutan awal tahun 2017 17 juta 62.500. Nilai buku fiskal 21 juta 937.500. Yang kedua, peralatan pabrik 2. Tahun perolehan Januari 2017. Harga perolehan 25 juta, fiskal 3 juta 125.000, akumulasi penyusutan awal tahun 2017 kosong karena tahun perolehan dimulai awal tahun 2017. Nilai buku fiskal kosong. Yang ketiga, mobil truk. Tahun perolehan Juli 2014. Harga perolehan 125 juta, fiskal 15.625.000, akumulasi penyusutan 39 juta 62.500. Nilai buku fiskal awal tahun 2017 85 juta 937.500. Yang keempat, mobil sedan Daihatsu tahun perolehan Juli 2015. Harga perolehan 90 juta, fiskal 11.250.000, akumulasi penyusutan 16.875.000, nilai buku fiskal 73.125.000. Yang kelima, mobil sedan Toyota tahun perolehan Januari 2016. Harga perolehan 288 juta, fiskal 36 juta, akumulasi penyusutan 36 juta, nilai buku fiskal 252 juta. Yang keenam, mobil sedan Honda
tahun perolehan Desember 2016, harga perolehan 200 juta, fiskal 25 juta, akumulasi penyusutan 12.500.000, nilai buku fiskal 187.500.000. Kelompok 3, mesin-mesin. Tahun perolehan Januari 2013, harga perolehan 250.000, fiskal 31.250.000, akumulasi penyusutan awal tahun 2017 125 juta, nilai buku fiskal 125 juta. Kelompok 4, pertama bangunan kantor. Tahun perolehan Juli 2015, harga perolehan 240 juta, fiskal 12 juta, akumulasi penyusutan awal 2017 18 juta, nilai buku fiskal awal tahun 2017 222 juta. Yang kedua, bangunan pabrik. Tahun perolehan Januari 2015, harga perolehan 400 juta, fiskal 20 juta, akumulasi penyusutan awal 2017 40 juta, nilai buku fiskal awal tahun 2017 360 juta. Total harga perolehan 1.846 juta. Total fiskal 206.365.000. Total akumulasi penyusutan sampai dengan awal tahun 2017 374.490.000. Total nilai buku fiskal awal tahun 2017 1.446.510.000. Baiklah, halaman 48 akan dijelaskan oleh Muhammad Farhan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Sakila Putri Amanda yang telah beri kesempatan kepada saya untuk menjelaskan halaman 48, yakni menghitung PPh yang telah dibayarkan di dalam negeri tahun 2017 melalui pemotong atau pemungutan pihak ketiga di dalam negeri. Baik, sebelumnya saya harapkan kepada pendengar untuk membuka di bab 3 halaman 20 sampai 43. Baik, jenis penghasilan yang pertama yakni impor Tanjung Priuk. Pada halaman 20 terdapat jumlah PPh pasal 22 yakni sebesar 20 juta. Pada buku di halaman 20 terdapat pada nomor 3 yakni pajak yang dipungutnya sebesar 20 juta. Dengan keterangan PPh tersebut boleh diutangkan. Lanjut, nomor 2 yakni dividen PT Merapi Jaya. Pada halaman 21 yakni jumlah PPh pasal 23-nya sebesar 6.750.000. Terdapat pada buku pada nomor 1 dividen PPh yang dipotongnya sebesar 6.750.000 dengan keterangan boleh, yakni dengan alasan PPh tersebut boleh diutangkan. Baik, nomor 3 sewa bangunan PT Nusantara. Pada halaman 22 jumlah PPh pada pasal jumlah PPh finalnya yakni sebesar 1.880.000. Ya, pada buku itu halaman 22 dengan keterangan tidak boleh, yakni PPh tersebut tidak boleh diutangkan. Baik, selanjutnya pada nomor 4 sewa kontainer PT Angkasa. Terdapat pada buku itu di halaman 23 pada PPh pasal 23 yakni sebesar 560.000 dengan keterangan boleh, yakni boleh diutangkan. Pada halaman 23 itu terdapat pada nomor 5 yang terletak di PPh yang dipotong sebesar 560.000. Baik, selanjutnya nomor 5 SSP Febriana. SSP Febriana terdapat pada halaman 24 pada buku. Itu jumlah PPh pasal 22-nya sebanyak sebesar 4.500.000. 4.500.000 dengan keterangan SSP, yakni surat setoran pajak.
Lanjut nomor 6, impor Tanjung Priuk. Impor Tanjung Priuk terdapat pada halaman 25 dengan PPh pasal 22-nya sebesar 11.750.000 dengan keterangan boleh untuk diutangkan. Di buku terdapat pada halaman 25 nomor 3 yang pajak yang dipungutnya sebesar 11.750.000. Baik, selanjutnya nomor 7, bunga PT Yogananta. Itu di buku terdapat pada halaman 26, yakni jumlah PPh pasal 23-nya 3.825.000. Itu keterangannya boleh diutangkan. Selanjutnya SSP Erna. Itu di buku pada halaman 27 dengan jumlah PPh pasal 22-nya sebesar 2.400.000 dengan keterangan SSP atau surat setoran pajak. Nomor 9 SSP Pemda. Di buku itu terdapat pada halaman 29 dengan jumlah PPh pasal 22-nya sebesar 2.250.000 dengan keterangan SSP, surat setoran pajak. Baik, selanjutnya nomor 10 itu SSP KPPN Semarang. Itu di buku pada halaman 31 dengan sebesar 3 juta rupiah dan keterangannya ini SSP atau surat setoran pajak. Baik, selanjutnya nomor 11 SSP Dinas Pariwisata. Itu di buku pada halaman 34 dengan jumlah PPh pasal 22-nya sebesar 600.000 dengan keterangan SSP atau surat setoran pajak. Baik, nomor 12 impor Tanjung Priuk. Impor Tanjung Priuk jumlah PPh pasal 22-nya 10 juta dengan keterangan boleh, yakni boleh diutangkan. Di buku terdapat pada halaman 37, yakni nomor 3 yang pajak yang dipungut sebesar 10 juta rupiah. Baik, selanjutnya SSP Universitas Negeri, yakni jumlah PPh-nya sebesar 3 juta rupiah pada halaman 39 pada buku dengan keterangan SSP surat setoran pajak. Nomor 14 SSP P3G Cash, yakni jumlah PPh-nya sebesar 1.500.000 terdapat pada buku itu halaman 41, yakni dengan keterangan SSP surat setoran pajak. Baik, nomor 15 yakni SSP KPPN Semarang. Itu terdapat pada buku dengan halaman 42 dengan jumlah PPh pasal 22-nya sebesar 1.950.000 dengan keterangan SSP surat setoran pajak. Baik, yang terakhir itu bunga deposito Bank Negeri. Itu di buku terdapat pada halaman 43. PPh finalnya yakni 2 juta dengan keterangan tidak boleh diutangkan. Baik, dari semuanya kita mendapatkan totalnya yakni pada pasal 22, PPh pasal 22 dengan total 60.950.000 dan PPh pasal 23-nya dengan total 11.135.000. PPh finalnya dengan total 3.880.000. Baik, itu saja dari saya. Saya persilakan kepada teman saya yang akan menjelaskan halaman 49 sampai 51. Terima kasih kepada Muhammad Farhan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laporan rekonsiliasi fiskal pada PT Dwi Ananda tahun pajak 2017. Untuk laporan laba rugi komersial dapat dilihat pada buku Siti Resmi halaman 8
Di sana sudah ada pendapatan, beban usaha atau operasional, pendapatan beban di luar usaha, dan pendapatan dari luar negeri. Untuk menjawab jumlah dan jenis koreksi bisa dilihat pada halaman 9 sampai dengan halaman 11. Baiklah, untuk menjawab pertanyaan A. Nilai penjualan kepada pemungut termasuk PPN 10% dan PPNBM 20%. Nah, untuk pada laporan laba rugi fiskal itu tuh PPN dan PPNBM itu tidak boleh dimasukkan, harus dikeluarkan. Jadi, untuk mengeluarkannya bisa dilihat pada layar ini. Dan didapatkan hasil sebesar Rp295.384.615. Jenis koreksi mengurang karena pendapatan berkurang sedangkan beban bertambah. Makanya pada laporan laba rugi fiskal didapat Rp8.482.262.385. Kemudian untuk retur penjualan 600 juta, potongan penjualan 250 juta. Untuk hal ini berlaku sama untuk laporan laba rugi fiskal, tidak ada jumlah dan jenis koreksinya, makanya langsung saja kita pindahkan 600 juta ke samping, 250 juta juga kita pindahkan. Kemudian untuk mencari penjualan neto, penjualan dikurang retur penjualan dikurangi potongan penjualan, dapatnya Rp7.928.647. Sedangkan di laporan laba rugi fiskal dapatnya Rp7.633.262.385. Kemudian untuk mencari beban pokok penjualan yang Rp4.345.000.000 ini kan sudah diketahui di dalam buku halaman 8. Nah, untuk mengetahui beban pokok penjualan ini dapatnya dari mana, yaitu 21.270.000 ini didapatkan dari halaman 46 dari selisih penyusutan pabrik antara total penyusutan fiskal dikurang dengan total penyusutan komersial. Makanya kita pindahkan yang tadi itu sebesar 21.270.000. Jenis koreksi menambah karena pendapatan bertambah, beban berkurang. Namun di laporan laba rugi fiskal kita mengurang. Dapatnya Rp4.323.730.000. Kemudian untuk mencari laba bruto, yaitu penjualan neto dikurang beban pokok penjualan, dapatnya Rp3.583.647.000. Sedangkan laporan laba rugi fiskal Rp3.532.385. Kemudian untuk beban usaha atau operasional, ada gaji, bonus, dan honorium lainnya. Jumlah dan jenis koreksi di dalam buku halaman 9. Dalam beban gaji, upah, THR, dan honorarium lainnya termasuk pembelian seragam,
pegawai pabrik dan pegawai administrasi masing-masing sebesar 10 juta dan 9 juta. Nah, di sini pegawai administrasi tidak dimasukkan. Jadi ini menambah pendapatan, mengurangi beban. Makanya didapat laporan laba rugi fiskalnya 1.398.847.000. Kemudian makan dan minum pegawai 56 juta. Di sini tidak terdapat jumlah dan jenis koreksi, maka langsung saja kita geser ke laporan laba rugi fiskal sebesar 56 juta. Kemudian beban transport dan perjalanan dinas. Di halaman 9 terdapat koreksi, yaitu dalam beban transportasi dan perjalanan dinas termasuk untuk keperluan pemegang saham sebesar 6 juta. Nah, ini nih juga menambah pendapatan, mengurangi beban. Makanya dibuat di sini jumlahnya 6 juta, sedangkan laporan laba rugi fiskalnya sebesar 26 juta. Lanjut, penyusutan aset kantor. Di laporan laba rugi komersialnya didapat 84.200. Ini nih di halaman 8 tadi juga. Kemudian 47.300 itu tuh didapatkan di halaman 46 di bagian penyusutan kantor. Nah, dapat selisihnya dapatnya 47.300.000. Kita pindahin ke laporan tadi. Ini nih mengurangi pendapatan, menambah beban. Makanya dapatnya hasilnya 131.500.000. Kemudian untuk beban sewa kendaraan dan showroom 8.200.000. Di sini juga tidak terdapat jumlah dan jenis koreksi. Lanjut, beban bunga pinjaman 8 juta. Di sini juga tidak terdapat jumlah dan jenis koreksi. Maka langsung saja kita pindahkan sebesar 8 juta. Nah, 8 juta. Kemudian untuk kerugian piutang terdapat jenis koreksi. Piutang yang benar-benar dihapus dalam tahun 2017 yang memenuhi syarat perpajakan sebesar 100 juta. Nah, di sini diketahui bahwa yang benar-benar diakui oleh fiskal itu hanya 100 juta. Makanya ini menambah pendapatan dan mengurangi beban. Makanya di jenis koreksinya terdapat 10 juta dan laporan laba rugi fiskalnya 100 juta. Lanjut, untuk beban promosi dan komisi penjualan. Dalam beban promosi dan komisi penjualan termasuk sumbangan-sumbangan sebesar 44 juta, terdiri atas 24 juta termasuk sumbangan yang boleh dibiayakan sesuai peraturan pemerintah. Sedangkan sisanya merupakan sumbangan yang tidak boleh dibiayakan. Nah, untuk itu cara mencarinya kita harus menguranginya. 44 juta dikurang 24 juta dapatnya 20 juta. 20 juta ini yang merupakan sumbangan yang tidak boleh dibiayakan. Makanya kita buat di sini. Di sini menambah pendapatan dan mengurangi beban. Makanya kita dapat di sini 344 juta dikurang 20 juta, dapatnya 324 juta. Lanjut, untuk perawatan gedung dan mesin 39 juta. Di sini juga tidak terdapat koreksi, makanya langsung
kita pindahkan ke laporan laba rugi komersial sebesar 39 juta. Lanjut untuk premi asuransi. Dalam premi asuransi terdapat premi asuransi untuk kepentingan pribadi pemegang saham sebesar 14 juta. Di dalam laporan laba rugi fiskal, untuk kepentingan pribadi pemegang saham itu tidak boleh dibebankan. Makanya ini menambah pendapatan dan mengurangi beban. Makanya di laporan laba rugi fiskal 144 juta dikurang 14 juta sama dengan 130 juta rupiah. Hadiah undi dan penghargaan 22.200.000 rupiah. Tidak ada koreksi, langsung saja kita pindahkan ke laporan laba rugi fiskal sebesar 22.200.000. Kemudian beban perizinan. Di sini terdapat koreksi beban perizinan yang tidak ada daftar nominatifnya sebesar 10 juta. Di sini menambah pendapatan dan mengurangi beban. Makanya koreksinya 10 juta dan 90 juta dikurang 90 juta dikurang 10 juta dapatnya 80 juta. Lanjut untuk PPB dan BPHTB tidak ada koreksi sebesar 35.690.000 rupiah. Ini langsung saja dipindahkan ke laporan laba rugi fiskal. Kemudian beban lain-lain. Dalam beban lain-lain termasuk pembelian obat-obatan untuk karyawan senilai 2.800.000 dan sanksi bunga keterlambatan pembayaran pajak sebesar 1.200.000. Ini dijumlahkan dan jenis koreksinya menambah, pendapatan bertambah, sedangkan beban berkurang. Makanya 173 juta dikurang 4 juta dapatnya 169.724.000 rupiah. Dan ditotalkan semua total beban usaha dapatnya total dari beban usaha atau operasional dapatnya 2.554.861.000, sedangkan di laporan fiskal 2.529.161.000 rupiah. Lanjut untuk mencari laba usaha, kan di atas tadi udah diketahui laba bruto. Laba bruto dikurang, ini laba bruto dikurang dengan total beban usaha dapatnya 1.028.786.000 rupiah. Sama halnya dengan laporan rugi fiskal. Laba bruto yang ini dikurang dengan total beban usaha dapatnya 780.371.385 rupiah. Untuk pendapatan beban di luar usaha, pendapatan dividen. Pendapatan dividen sebesar 95 juta terdiri atas 1. Dividen sebesar 45 juta dari PT Merapi Jaya atas penyertaan saham sebesar 22% dari total modal disetor dan berasal dari cadangan laba yang ditahan. Kedua, dividen sebesar 50 juta dari PT Sumbing Raya atas penyertaan saham sebesar 32% dari total modal disetor dan berasal dari cadangan laba yang ditahan. Di sini pada soal nomor 1, karena saham
yang dimiliki sebesar 20%, sedangkan yang menjadi syarat objek pajak harus di atas 25%. Makanya dikurangi 50 juta. Maka hasilnya dapatnya 45 juta. 95 juta dikurang 50 juta karena bukan merupakan objek pajak. Makanya di laporan laba rugi fiskal hanya 45 juta. Kemudian lanjut pendapatan bunga sebesar 25.500.000, tidak ada koreksi. Lanjut pendapatan sewa bangunan sebesar 18.800.000. Ini memang tidak diketahui di dalam soal, namun ini termasuk PPh final. Nah, PPh final. Nih, sewa bangunan PT Nusantara sebesar 1.880.000. Ini kan PPh finalnya. Yang dikurangi itu hasil dari awal. Makanya jenisnya kurang karena mengurangi pendapatan, menambah beban. Makanya di laporan laba rugi fiskal tidak habis 0. Lanjut pendapatan sewa kontainer 28 juta, tidak ada koreksi. Laporan laba rugi fiskal juga 28 juta. Kemudian pendapatan bunga deposito 10 juta. Ini sama halnya dengan yang tadi. Pendapatan bunga deposito juga termasuk PPh final. Ini hasil yang kan di sini termasuk PPh final, tapi angkanya bukan ini. Yang dimasukkan tuh yang memang dari awal, yang sebesar 10 juta ini. Makanya pada laporan laba rugi fiskal hasilnya 0. Kemudian keuntungan selisih kurs valuta asing 2 juta, tidak ada koreksi. Laporan laba rugi fiskal juga 2 juta. Lanjut beban administrasi bank 1 juta. Laporan laba rugi fiskal juga 1 juta, tidak ada koreksi. Kemudian beban perawatan bangunan yang disewakan sebesar 1.500.000. Ini sama juga dengan hal yang tadi, bisa dilihat di halaman tadi sebesar 1.500.000. Makanya di sini pendapatan bertambah, beban berkurang, makanya di laporan laba rugi fiskal 0. Kemudian setelah diketahui pendapatan semuanya dijumlahkan. Semua pendapatan dividen, bunga, sewa bangunan, sewa kontainer, bunga deposito, selisih kurs valuta asing, administrasi bank, dan perawatan bangunan yang disewakan dapatnya Rp176.800.000. Sedangkan pendapatan di luar usaha neto fiskal sebesar Rp99.500.000. Lanjut untuk mencari laba usaha dikurang dengan pendapatan di luar usaha. Makanya dapat 1.200.000. Ini laba usaha dikurang laba usaha ini pendapatan, makanya ditambah 1.028.000.000.
786 ditambah dengan 176.800.000 rupiah, makanya dapat hasilnya 1.205.586. Sama halnya dengan laporan laba rugi fiskal, laba usahanya 771.385.000 ditambah dengan 99.500.000, dapatnya sebentar ini dapatnya 879.871.385 rupiah. Ini merupakan hasil penjumlahan dari laba usaha ditambah pendapatan di luar usaha neto. Lanjut, ternyata ada juga pendapatan di luar negeri. Laba usaha dari Singapura sebesar 100 juta, tidak ada koreksi. Lanjut ke laporan laba rugi fiskal 100 juta. Kemudian bunga dari Australian Bank 50 juta. Di sini terdapat koreksi sebesar 25 juta. Jenisnya mengurangi karena pendapatan berkurang menambah beban. Makanya di laporan laba rugi fiskal 50 juta dikurang 25 juta dapatnya 25 juta. Kemudian semua pendapatan di luar negeri dijumlahkan. Di sini dapatnya laporan laba rugi komersial dapatnya 150 juta, sedangkan laporan laba rugi fiskal dapatnya 185 juta. Laba bersih sebelum pajak. Laba bersih sebelum pajak didapatkan dari laba usaha. Laba usaha ditambah dengan total pendapatan luar negeri yang 150. Ini yang 150. Dapatnya 1.355.586.000. Kemudian sama halnya dengan laporan laba rugi fiskal, laba usaha ditambah dengan total pendapatan luar negeri ini yang 125, dapatnya 1.471.385 rupiah. Kemudian pajak penghasilannya sebesar 219.715. Di sini juga PPh final menambah pendapatan, mengurangi beban, makanya 0. Lanjut, laba bersih sesudah pajak. Langsung saja dikurangi laba bersih sebelum pajak dikurangi pajak penghasilan, dapatnya 1.135.871.000 rupiah. Kemudian di sini di pajak penghasilannya 0, langsung saja diturunkan 1.4.871.385. Kemudian untuk menghitung PPh terutang pada tahun 2017, penghasilan neto fiskal. Penghasilan neto fiskal diambil dari laporan laba rugi fiskal yang kita buat tadi dari sini. Nah, kemudian karena
ada kompensasi kerugian tahun sebelumnya. Karena di dalam buku tidak diketahui kerugian pada tahun sebelumnya, maka 0 dibuat. Langsung diketahui PKP. Makanya kita jumlahin nih. 1 miliar tadi kita, kalau misalnya ada, itu bisa mengurangi atau menambah. Dapatnya 1.4.871.385. Kemudian ini mendapatkan diskon. Untuk mendapat pajak untuk PT bisa mendapatkan diskon apabila kurang dari 4,8 miliar. Makanya 4,8 miliar dibagi dengan penjualan bruto. Penjualan bruto bisa dilihat penjualan bruto ternyata pada penjualan neto nih, yang ini. Nah, yang ini penjualan neto. Kita ambil yang di laporan laba rugi fiskal. Lalu dikalikan dengan PKP tadi yang 1.471.385 rupiah. Maka didapatkan hasil sebesar 631.890.063 rupiah. Kemudian ini merupakan selisih dari 1 miliar dikurang 631, dapatnya 372.981.322 rupiah. Kemudian PPh hitungannya ini, karena ini memakai DPP kan yang tadi, makanya dikali 50%, dikali 22%, dikali yang ini, yang pertama. Yang ini dulu. Yang 631. Yang 631. Dapatnya 69.507.907 rupiah. Lanjut, kemudian yang di bawahnya, yang sisanya ini juga dikalikan dengan 22%. 22% dikali nih, dikali 22% dikali 372.981.322, dapatnya 82.055.891. Makanya kita jumlahin PPh terhutangnya. Ini kita jumlahin PPh terhutang hitungannya 69 tadi ditambah 82 hasilnya 151.563.755. Sekian dari saya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di WhatsApp grup ataupun ketika diskusi di Zoom bersama Ibu Luciana.
Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.